kita akan ketahuan bahwa kitabnya itu bukan firman Tuhan. Nah, kaitannya dengan kitab Wahyu. Zaman menolaknya. Kemaslahatan hidup manusia menolaknya. Apalagi sejarah menolaknya. Ilmu pengetahuan menolaknya. Sains menolaknya. Terus perkembangan zaman menolaknya. Yang menerima cuma iman. Asal percaya. Ya mau dia apapun bentuknya ya imani saja. Itulah yang bisa membuat kitab ini langgeng. Tapi kalau kita dudukkan pada konsep-konsep pemahaman secara nalar, maka kitab mimpi ini tidak akan pernah bisa diterima. Karena memang bertolak belakang antara kebenaran ya dengan muatan yang ada di dalamnya. Seperti yang tadi yang saya bahasakan sangat sederhana di bab 16. Apa iya manusia bisa hidup tanpa air? Jawabannya tidak bisa. Tapi kitab Wahyu menerangkan orang-orang bukan cuma hidup pada masa itu, tetapi malah berperang, saling bunuh-bunuhan satu sama yang lain. Gitu loh. Jadi inilah bukti bahwa kitab suci ini tidak bisa dijadikan sebagai kitab Wahyu ini tidak bisa dijadikan sebagai acuan kebenaran. Nah, lalu kemudian di dalam Ulangan 18 ayat 20 yang saya terangkan tadi, orang yang menuliskan sebuah perkataan yang dikatakan dari Tuhan tapi ternyata bukan dari Tuhan, maka orang itu harus mati. Nah, bagaimana sejarah kematian daripada penulis kitab Wahyu ini atau kitab mimpi ini? Itu bukan lagi bukan lagi rahasia umum kan? Bagaimana kemudian orang yang menulis kitab Wahyu ini mengakhiri hidupnya? Orang juga semua tahu bagaimana kondisi beliau, sang penulis kitab Wahyu ini. Jadi tidak ada satupun alasan untuk menerima kitab Wahyu sebagai firman Tuhan, bahkan seluruh kitabnya orang Kristen kecuali imani saja. Karena kalau kita mendudukkan metode kritikal hadis terhadap kitabnya orang Kristen, maka kitabnya orang Kristen itu akan duduk seperti hadis maudhu. Jadi jangankan duduk setara dengan Al-Quran, untuk menduduki jabatan sebagai hadis sahih saja kitabnya orang Kristen itu tidak akan pernah bisa mampu. Dengan kekuatan dan dengan apapun yang orang Kristen miliki, posisinya tetap aja tidak bisa sampai kepada hadis sahih. Itu yang ada. Itu yang fakta yang tidak bisa dipungkiri oleh sahabat-sahabat Kristen. Yang tadi saya sebut sebagai serigala berbulu domba. Silakan yang lain. Saya sebentar saja, saya sedikit saja maksudnya. Sebenarnya naga yang ada di kitab Wahyu itu mungkin terinspirasi dengan Tiongkok kuno. Di Tiongkok kuno, naga ini sudah menjadi mitos. Itu rangkanya sudah jadi. Ini kayaknya nih Yohanes terinspirasi dengan di Tiongkok itu gitu. Dengan mitos naga yang pertama di Tiongkok itu kan udah lama, itu berabad-abad, itu sebelum Kristen ada. Itu Tiongkok kuno itu sudah imajinasinya tuh, mitosnya itu naga itu sudah dibikin dari mulai tulisan terus sampai di tempat itu kayak raja itu kan pakai mahkota itu kan naga itu kan sampai pakaian lihat aja film-film kungfu itu kan, jadi kan simbolnya naga semua. Jadi mitos naga ini sebenarnya dari Tiongkok kuno. Mungkin Yohanes merasa terinspirasi dari sana. Yang jelas nggak mungkin naga bonar ya. Mas Juma, mau nanya satu Mas Juma. Boleh silakan Bang. Itu kan ada perang naga di kitab Wahyu. Iya. Pasal 12 itu. Pertanyaannya, naganya itu versi apa? Versi Cina yang bentuknya ular panjang atau versi Eropa? Itu aja Mas Juma. Kalau saya melihatnya sih ini karena surganya orang Kristen yang mereka sebut dengan Taman Eden itu ya kan. Taman Edennya itu kan antara Irak dengan India. Nah, jadi naga yang dimaksud ini ya peranakan India, Irak. Mungkin kumisnya sebelah warna kuning, yang sebelahnya warna merah.
merah itu identik dengan India, kuningnya identik dengan Irak. Begitu kali Bang. Tapi ada filmnya tuh. Bisa juga begitu Bang Juma. Jadi Cina. Untuk yang di luar sana ya, yang mendengarkan Menara Siar, khususnya bagi teman-teman Kristen, silakan monggo masuk ke sini. Kita lagi membahas kitab kalian. Kami heran dengan di kitab kalian itu ada naga yang berperang di sana. Kami penasaran. Bisa teman-teman yang di luar sana ya, yang mendengarkan kita, akan saya taruh ini link Zoom-nya. Silakan, mari kita diskusi di sini. Jadi sepertinya kita itu nggak fair ya kalau tidak ada orang Kristen yang menjelaskan. Jadi silakan, Mas Juma bisa juga itu nanti linknya ditaruh di Menara Siar. Dipin aja biar teman-teman Kristen yang mau berdiskusi dengan kita masalah naga ini, naga-naga atau naga bener ini bisa menjelaskan. Jadi kita fair. Silakan teman-teman Kristen yang di luar sana bisa masuk ke sini. Kita berusaha untuk apa sih ajaran kalian itu yang sebenarnya itu gimana? Kok ada keanehan gitu loh? Selama ini kami terheran-heran dengan naga-naga dan naga. Coba dijelaskan dong biar kami tidak salah paham. Biar kami paham. Monggo, taruh pinnya di sana. Silakan yang lain untuk dilanjutkan. Saya cuma memberitahu masalah itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masalah apa ini? Ada masalah apa? Ini Bang, harga telur semakin naik. Oh gitu. Telur naik, Iya. susu turun ya. Kacang Iya. juga ikut turun itu. Kelihatannya. Sosis mah enggak, sosis sama bihun. Iya, ini lagi bahas naga yang ada di surganya Kristen. Tadi dengar-dengar sih mimpi kembali ke naga. Ini di mana arahnya mau kemana? Ini? Iya kan? Itu di pental baksonya ada 2 itu loh. Iya, kan kitab mimpi tadinya sekarang berubah nama menjadi kitab Wahyu gitu loh. Nah, di dalam kitab mimpi ini tertulis di situ ada perang naga lagi perang nantinya di Hasamayim di langit yang mereka kemudian plesetkan menjadi surga. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Dewa awali dengan salam keindahan, salam kenyamanan, salam keselamatan, salamnya para malaikat, salamnya calon para penghuni surga nanti insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut dulu deh, belum dengar semuanya, ya dilanjut dulu aja. Dewa, Ya terangkan aja dulu tentang perang naga itu kayak mana gimana sih? Ada tamu Bang Juma, maklumi ada tamu. Berarti gini ya Bang Juma, yang selalu digembor-gemborkan Kristen bahwa Mas Zainal Arifin, coba perbaiki linknya dulu, merosot di sini. Kami Aki Budangon yang kemerosok. Silakan. Aki Budangon, mic-nya nggak kondusif ini mic-nya. Saya mute. Mas Zainal Arifin, silakan dibuka. Aki Budangon, saya mute. ya berarti ini Bang, yang katanya cuman makhluk yang ada di surga Yesus itu terbantahkan. Kan ada naga berarti ikut di surga. Ya, itu dia. Makanya kita minta teman-teman Kristen untuk menjelaskan ini. Kita mau tamasya ke surganya, tapi kayak mana ada naga di dalam. Lawang anjing sama naga anjing sama kucing ribut aja saya takut. Gimana ceritanya kalau naga dengan malaikat perang? Gak jadi saya ke sana. Itu kan ada Bro Herdi. Bro Herdi mungkin bisa menjelaskan. Dewa sedikit aja ya soal mimpi ini ya. Mimpi itu pada dasarnya di zaman sekarang itu bunga tidur ya. Bisa dibilang bunga tidur, tipuan setan, ataupun bisa jadi juga menyesatkan mimpi. Tetapi kalau untuk proses pewahyuan lewat mimpi, ya mungkin ada lewat mimpi itu ada. Karena Allah Subhanahu Wa Taala mengutus 124.000 nabi. Bagaimana cara Allah memberikan firman? Tentu caranya itu bermacam-macam. Ada yang lewat mimpi. Tetapi kalau untuk di zaman sekarang mimpi jadi firman itu dusta. Tidak ada yang seperti itu. Mimpi yang jadi kenyataan itu cuma mimpi basah aja. Itu kenyataan. Kalau mimpi yang lainnya hoak itu bohong, nggak jelas. Apalagi disangkut pautkan sama togel, itu nggak jelas juga itu. Jadi mimpi untuk firman sekarang itu nggak ada.
Itu dulu Ya. aja deh. Dari Dewa nggak jelas ini. Enggak, kan gini Bang Dewa, di surganya Kristen itu kan pertama ada pesundal lebih duluan masuk ke surga, kedua naga. Nah, kita sementara ini bahas naga dulu. Pesundalnya nanti situ bahas mimpi basah aja terus. Itu mimpi paling enak soalnya itu. Mimpi basah. Boleh nambah nggak Ya. sedikit Ahi? Ada Wak? Silakan, Ayo cuma. silakan. Gini ya. Andaikan saja Hina, surga yang mereka narasikan itu seperti surganya kita, tapi cara untuk mendapatkan itu dengan cara-cara Kristen hari ini, bagi saya nonsen Hina. Andaikan ya, surga yang mereka jangkau itu seperti surga kita, ada malaikat, ada bidadari di sana, di dalamnya ada dipan-dipan empuk, di dalamnya udah minuman tajim tahtil anak. Andaikan itu tidak ada orang petugas bangunan di sana yang sedang membangun itu, andaikan itu nggak ada ya, dan mereka mengikuti narasi penjelasan sudah kita cuci kita bahwa surga yang mengenakan, tapi untuk menuju ke sana itu loh, ya dengan cara apa? Dengan cara leha-leha, santai, ya kan, cukup imani tanpa ada usaha yang maksimal, ya. Dalam artian kita kan, kalau kita nih ya, untuk mendapat sesuatu yang dikatakan dalamnya bukan kebohongan, pasti dan susah payah. Ada orang mengajak kita ayo ke Bali, tapi syarat harus ngasih uang 10 juta. Kamu harus siapin ini ada syarat-syarat untuk ke Bali sana gitu loh. Ya, itu mungkin masuk akal. Tapi ada orang yang mengatakan, cukup kamu pengikut Jokowi, udah kamu masuk ke Bali nanti tanpa persiapan apapun. Ya, tanpa kamu harus mengeluarkan uang, tanpa apapun. Jadi sedemikian rupa naik tahapan-tahapan kewajiban syarat rukunnya tuh nggak ada gitu loh. Saya terus akan meragukan itu. Nah, sementara hari ini antum semua Iwan Pila gitu kan menjelaskan kepada saya sudah surganya pun seperti itu. Bahkan kemarin saya sangat kecewa dan penjelasan di dalamnya ada tukang bangunan sedang membangun rumah, ini belum jadi. Itu gimana gitu loh. Arah kesananya pun dalam kondisi tidak jelas karena tadi hanya cukup imani tanpa syarat rukun, tanpa harus berkeluh kesah, tanpa harus nanjak, tanpa harus licin, harus sholat setiap hari. Kalau kita gitu ya ngukurnya gitu kan, oke, mereka mana gitu ya, atau mereka ada udah cukup dan nabi kami atau rasul kami atau Tuhan kami menggantikan tuh. Halo, berpikir gitu loh ya. Kalau Tuhan kamu bisa menjamin itu, maaf nih saya agak kasar lagi, agak berat lagi ngobrol itu. Kalau surga yang kalian narasikan atau mungkin jalan menuju ke surga itu seperti yang kalian narasikan, katakanlah cukup imani saja. Bagaimana dengan nabi-nabi sebelum kita yang juga mempromosikan surga, ketemu dengan Tuhan, mengabdi kepada Tuhan, gitu. Itu yang saya lihat. Yang kemudian juga adalah apakah ada sesuatu yang dikurangi? Umat zaman Nabi Isa dan sebelum sampai jam Isa sekian kesini, adakah yang dikurangi? Mungkin otaknya dikurangi, mungkin dulu orang tuh kalau lihat perempuan telanjang mangkrang, maaf ya kalau kan lewat suka berani banget tuh, ya ngacang nggak bahasanya gitu kan, maaf agak pasar. Apakah sekarang kita nggak ngacang? Tetap aja sama, peluangnya sama, gitu. Ada free will katanya, ada free will yang sama yang untuk kita hari ini. Lihat ada uang gogolnya di pinggir jalan, ada keinginan untuk mengambilnya. Jangan di pinggir jalan kan, di kantor pun yang hak milik orang lain kita ada keinginan untuk mengambilnya. Apa sama di zaman pun sama. Emang Fir'aun, emang Namrud, emang apa, mereka tidak di dalam kehidupan mereka tidak mengkhianati ketetapan Tuhan, mengkhianati gitu. Tapi oleh mereka oleh Allah dikasih pilihan gitu, ya kan? Gitu. Itu iman. Jadi sekarang saya betul kata Pak Dewa tadi ya, sesuatu dalam surganya pun hari ini mungkin narasinya ya begitu kacau balau. Kalau kami melihat, maaf ya Iwan Pila yang ada di Kristen sana, melihat kacau balau, menuju ke sana pun kacau balau gitu. Sementara kami mengajak kepada kalian surga yang emang berat, kan sangat jelas narasinya. Di sini seperti enak segala macam, dan kami terus terang tidak ada, jangankan saya ya, mungkin Pak Juna pun nggak akan bisa memberikan narasi begitu enaknya bagaimana enaknya dalam surga. Itu tidak akan mungkin. Sampai surga kami, nabi kami pun nggak bisa menarasikan bagaimana ini di surga. Kenapa yang kita hari gambarkan, kita narasikan, kita berusaha untuk menggambarkan ke surga, itu jauh dari apa yang semestinya kita akan kita dapatkan gitu. Ya, itu Iwan Pila. Ini hanya sedikit aja dari terima saya. kasih yang telah memberi penjelasan yang cukup gamblang dan jelas ya. Di sini kita kehadiran ini sang detektif mungkin dari pihak Kristen. Sebelum kita angkat sang detektif untuk speak up, saya juga penasaran dengan roh bertanduk 7 atau apa itu, dengan persundal-persundal. Kita titik fokus kepada ini, perang naga ataupun naga. Selamat datang sang detektif, bisa speak up?
sepertinya dari saudara kita ini dari Kristen. Silakan untuk speak up. Saudara sang detektif bisa speak up, dibuka aja mic-nya. Kita penasaran, yang muslim penasaran nih tentang perang naga dan naga yang ada di surga kalian tuh. Gimana penjelasan kalian? Nah, rupanya masih malu-malu kucing. Tidak mau buka speak up. Sedikit ketemu Kang Jo, nambah dikit ya. Silakan, Bilang kenapa kami tadi mungkin bikin reaksi, karena di sana ada teman-teman Kristen menarasikan, menjelaskan sesuatu yang kalian jelaskan, dan itu tidak seperti yang kami jelaskan, seperti yang kami narasikan. Ada kata saya menjelaskan bla 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 tentang kematian Tuhan, nabi kami. Ya, di sana kami tidak diberikan ruang untuk menjawab, memberikan penjelasan ataupun memberikan counter attack. Maka di sini kepada teman-teman kami, saudara kami sebangsa setanah air, walaupun berbeda dalam keagamaan, silakan saudaraku, Anda untuk bicara penjelasan kepada kami, sehingga nanti tidak berkesan kami ini seperti teman-teman Anda. Kami nggak mau gitu. Dan Pak Ju membuka keran ini selebar mungkin untuk mengadakan suatu pembicaraan, sehingga di antara kita tidak ada fitnah dan tidak ada sesuatu yang saling memojokkan. Makasih Pak Kang Jo, semoga bisa dipahami oleh teman-teman Kristen. Silakan. Siap. Ini link sudah saya sebar di Menara Siar. Nah, ini sepertinya juga ada ini yang di sini yang merasa dirinya itu Kristen. Ya, bela dong agama kalian, jangan diem dan mingkem saja di sini. Nah, kalau kuping kalian nggak panas ya silakan aja mendengarkan kita ngobrol di sini. Silakan yang lainnya untuk menambahkan. Mak Dewa, bagaimana itu tentang mimpi bahasamu tadi? Udah berapa kali mimpi bahasa? Itu Silakan. ada Herdi di sini. Herdi lagi silent. Itu sedang berdiskusi dengan Roh Kudus tadi sepertinya. Silakan Mak Dewa tentang itu loh, mimpi bahasa. Saya tertarik sekali ini. Berapa kali semalam? Enggak lihat. Ada Bang Juma soalnya malu. Takut dia Bang Juma nanti kalau nakal kok cupit nanti Bang Juma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak kirain kaum ini terjemahan Google Translate ini sang detektif, ternyata Aki kita Al-Yubi. Silakan Aki Al-Yubi, ada yang mau ditambahkan? Abang Zuma, Abang Guru mohon izin, dan guru-guru semuanya mohon izin. Ya, izin diberikan, silakan. Baik. Kalau ngomongin masalah naga di Samayimnya Kristen, ini kalau saya boleh mengutip perkataan legendaris Ibnu Qolam. Ibnu Qolam ini maunya mengakui Yesus sebagai Tuhan, tapi jika masuk surga, beliau memilih surganya Nabi Muhammad katanya, karena lebih masuk akal katanya. Saya rasa cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan di sini ada teman kita juga, saudara Edis TV, yang Mas Edis ya. Alhamdulillah kemarin sudah bisa kita ajak membuka diri. Selamat datang Mas Edis. Mas Edis. Assalamualaikum. Ya, salam. Ini kita lagi membahas masalah ada naga ya, ada cerita naga di surganya kamu ya. Itu bisa kami di sini diberi pencerahan untuk teman-teman yang lain. Apapun narasi dari Edis, nggak usah dibantah. Kita terima saja karena itu iman mereka. Ya, ingat ya teman-teman. Silakan Mas Edis untuk menjabarkan apa sih di balik cerita naga itu. Silakan, waktu dan tempat saya berikan. Iya. Jadi begini ya. Pertama-tama kita harus mengklirkan dulu kata-kata surga. Berkali-kali saya sudah mengatakan bahwa di dalam Bible maupun di dalam Quran sebenarnya tidak ada surga. Ya. Mungkin yang dimaksudkan surga di sini, ya kalau di dalam Quran mungkin jannah. Sedangkan terjemahan dari jannah itu sebenarnya bukan surga, tapi taman. Ya. Kemudian kalau kita membuka kitab Wahyu, ya, lalu ada peperangan
di surga, kan tulisannya seperti itu di terjemahan. Kita juga harus kembali kepada teks aslinya. Kalau bisa di sini admin itu membukakan share screen, kita lihat di naskah aslinya ya. Karena mindset orang yang membaca kalau itu surga nanti sudah terkotakkan terlebih dahulu pikirannya bahwa Nah, surga yang betul. dimaksud. Makanya itu Mas Edis bisa menjelaskan agar pikiran kita nggak terkotakkan. Gitu. Silakan kalau untuk share screen barangkali teman-teman yang lain bisa untuk membantu saya satu screen-nya ini, membantu si Mas Edis ini untuk meminta ayat yang akan mau ditampilkan. Ayat mana? Silakan teman-teman yang lain untuk membantu Edis ini membuka ayat yang akan dimaksud si Edis agar kita di sini paham tentang apa itu naga yang dicerita Bibelmu. Atau langsung disebutkan aja Mas Edis, bisa disebutkan apa yang kamu maksud itu aja. Kamu baca, kita dengarkan kok di sini. Oh ini sudah ada ini, ada. Wahyu berapa? Itu sudah tampil di screen itu. Silakan Ya, dibaca. itu di 12. Ya. Coba Itu dimiringkan anunya. Apa itu? Coba diklik nomor 3772 itu. 3772. Nah, sepertinya kesulitan itu. Bisa langsung dijelaskan, Edis? Sepertinya yang share screen kesulitan itu. Bisa dijelaskan? Ya, jadi itu kata-kata yang diterjemahkan ke dalam kata-kata surga itu sebenarnya sebentar, tadi ayat berapa ya? Saya buka dengan sini. Karena di sini masih belum ada yang bersedia. Wahyu 12 ayat 7. Langsung aja dijelaskan aja, nggak apa-apa, nggak pakai screen. Kita mau maklumi kok, karena di sini belum siap untuk share screen. Ya. Jadi kata-kata surga di situ itu merupakan terjemahan dari kata Yunani ya. Dari kata-kata orano ya. Kata orano ini ya, kalau kita uraikan itu sebenarnya terjemahannya itu bisa sky ya, bisa atmosfer atau dan lain sebagainya. Berisik. Zainal Arifin ini. Zainal Arifin. Semangat. Ini lama-lama kukik loh ini kalau nggak menempatkan dirinya, mengganggu ini mic-nya. Ya silakan Edis, mengenai perang apa itu naga dan perang naga itu kamu sudah menjelaskan surga itu apa gitulah. Itu kita fokus ke perang naga itu. Bagaimana penjelasanmu? Kok ada perang naga di sana gitu loh? Iya, gini. Jadi ini sebenarnya sebuah vision ya, atau sebuah penglihatan supranatural yang dialami oleh Yohanes di Pulau Patmos. Di mana kalau kita membaca ayat dari mulai ayat pertama sampai ayat terakhir, sebenarnya ini sudah clear ya. Ini tidak mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya sangat menggelitik ya. Nah, ini sebenarnya sebuah penglihatan yang dilihat oleh Yohanes di Pulau Patmos ya, bahwa ini sejarah pemberontakan setan dan malaikat-malaikatnya gitu. Jadi ada sebuah ini kalau kita bicara ini sebenarnya ini masuk dalam perikop asal usul iblis. Jadinya iblis itu tadinya adalah malaikat-malaikat ya. Kemudian sepertiga malaikat-malaikat ini dia itu memberontak. Nah, kemudian dijatuhkanlah ke bumi itu. Jadi naga ini bisa dibilang
kalau kita baca itu secara jelas ya, nanti kita bisa ini kalau lupa-lupa sedikit bisa ketemu yang saya jelaskan kurang lebihnya. Itu pemimpin dari malaikat-malaikat yang memberontak ini. Nah, itulah yang menyesatkan umat manusia. Misalnya gini, ketika ada orang ingin dia membunuh orang, dia amarahnya besar, kemudian dia ingin membunuh orang, menumpahkan darah, atau taruhlah misalnya ngebom bunuh diri gitulah. Ini orang yang telah dikuasai oleh setan tadi. Nah, makanya dikatakan dia itu sepertiga malaikat-malaikat itu dijatuhkan ke bumi, dan itu kerjanya menyesatkan umat manusia. Salah satunya misalnya orang yang melakukan bunuh diri dan lain sebagainya. Itu kalau kita baca secara keseluruhan seperti itu, sangat lengkap gitu. Nggak ada pertanyaan. Demikian dari saya. Terima kasih. Terima kasih Mas Edis, penjelasannya yang sepertinya belum menyentuh dari keheranan kita. Ya nggak apa-apa lah, kita hormati apapun itu. Bagi teman-teman yang masih penasaran tentang naga yang ada di kitab teman-teman Kristen, silakan, mumpung ada narasumber di sini, silakan bertanya. Harap pertanyaannya itu yang soft saja, karena ini kepercayaan kita beda. Apapun yang dikatakan oleh Edis, nggak usah dibantah, wong itu kepercayaannya. Ini bukan Iya bang, masalahnya dia tidak nyentuh kepada masalah. Dalam original teks kitab mereka itu kan sudah jelas dikatakan drakontos atau dragon atau naga. Tidak ada kaitannya dengan apa yang diasumsikan tadi, Diabolos. Kalau Diabolos itu berarti merujuk kepada iblis atau setan yang diutus ke bumi menurut dia tadi kan asumsinya. Nah ini kita lari ke original teksnya. Di situ dikatakan tau drakontos kaiho drakon, berarti berbicara mengenai ular naga yang ada di surga. Nah, kalau emang dia orang pintar, harusnya dia pahamkan kepada kita. Itu ada apa kok di surga ada ular naga, bukan iblis. Di situ original teksnya jelas mengatakan drakontos. Jadi ular naga. Jadi jangan membodoh-bodohi umat. Jelaskan aja kenapa di surga Anda ada ular naga, nggak usah bilang iblis. Karena iblis itu dalam bahasa Yunani, bahasa Greek itu dikatakan diapolos. Silakan. Iya, jadi seperti yang saya katakan, alangkah baiknya kalau bertanya tentang Bible itu, bacalah Bible itu. Ya, itu panjang sekali, itu bukan cuma ayat itunya aja kan, dari ayat 1 sampai ayat ke-17. Itu sudah jelas itu. Saya bacakan poin-poin pentingnya di sini. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Jadi gini ya, yang perlu umat muslim ketahui bahwa Tuhan itu bukan cuma kepada Yohanes di Pulau Patmos ya. Bahwa Tuhan itu berbicara atau memberikan sebuah vision atau penglihatan kepada nabinya, kepada para nabi-nabinya. Kadang itu dengan tanda-tanda semacam ini. Contoh ya misalnya ya, ketika Tuhan di zaman Firaun ingin memberitahukan tentang malapetaka yang akan menimpa bumi, yaitu kelaparan, Tuhan itu memberikan satu penglihatan kepada Firaun lewat mimpi, ya, di mana Firaun itu bermimpi dia melihat sapi, ya, itu